Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Ikhwatul iman, alhamdulillah kembali kita berjumpa di channel kami. Dan insyaallah pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kitab Arba'in hadis yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar radhiyallahu an aidon qala bainama nahnu julusun inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam zata yaumin id tala'a alaina rajulun syadidu bayadih thiyabi syadidu sawadish sya'ri la yura alaihi asarus safari wala ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wasnada rukbataihi ila rukbataihi wa wada'a kaffaihi ala fahilaihi wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas sholata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadhana wa tahujjal baita in istata'ta ilahi sabila. Qala sadaqta wa ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Qala wa akhbirni anil iman. Qala antu mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Qala fa akhbirni anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Qala fa akhbirni anis-sa'ah. Qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'ili. Qala fa akhbirni an amaratiha. Qala an talidal ammatu rabbataha wa an tarol ufain wa an tarol ufatal murotal alata bi'a asyai yataqo waluna bil bunyani summa antolako walabistu maliyan summa qala ya Umaro atadri manisaili. Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Terjemahnya dari Umar, semoga Allah ridha kepadanya, juga dia berkata, ketika kami duduk-duduk di sisi Rasulullah SAW suatu hari, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang mengenakan baju yang sangat putih dan berambut sangat hitam. Tidak tampak padanya bekas-bekas perjalanan jauh dan tidak ada
seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Hingga kemudian dia duduk di hadapan Nabi, lalu menempelkan kedua lututnya kepada lutut Rasulullah SAW seraya berkata, "Ya Muhammad, beritahukan aku tentang Islam." Maka bersabdalah Rasulullah SAW, "Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah atau Tuhan yang disembah selain Allah, dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Engkau mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan pergi haji jika mampu." Kemudian dia berkata, "Anda benar." Kami semua heran. Dia yang bertanya, dia pula yang membenarkan. Kemudian dia bertanya lagi, "Beritahukan aku tentang iman." Lalu beliau bersabda, "Engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir. Dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk." Kemudian dia berkata, "Anda benar." Kemudian dia berkata lagi, "Beritahukan aku tentang ihsan." Lalu beliau bersabda, "Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka dia melihat engkau." Kemudian dia berkata, "Beritahukan aku tentang hari kiamat. Kapan kejadiannya?" Beliau bersabda, "Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya." Dia berkata, "Beritahukan aku tentang tanda-tandanya." Beliau bersabda, "Jika seorang hamba melahirkan tuannya, dan jika engkau melihat seorang bertelanjang kaki dan dada, miskin dan penggembala domba, kemudian berlomba-lomba meninggikan bangunannya, kemudian orang itu berlalu dan aku berdiam sebentar." Kemudian beliau Rasulullah SAW bertanya, "Tahukah engkau siapa yang bertanya?" Aku berkata, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Beliau bersabda, "Dia adalah Jibril yang datang kepada kalian bermaksud mengajarkan agama kalian." Hadis riwayat Muslim. Ada catatan dalam hadis ini. Yang pertama, hadis ini merupakan hadis yang sangat dalam maknanya, karena di dalamnya terdapat pokok-pokok ajaran Islam, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Kedua, hadis ini mengandung makna yang sangat agung karena berasal dari dua makhluk Allah yang terpercaya, yaitu Aminus Sama, kepercayaan makhluk di langit, yaitu Jibril, dan Aminul Ardi, kepercayaan makhluk di bumi, yaitu Rasulullah SAW. Pelajaran yang dapat kita ambil dari hadis ini adalah: pertama, disunahkan untuk memperhatikan kondisi pakaian, penampilan, dan kebersihan, khususnya jika menghadapi ulama, orang-orang mulia, dan penguasa. Kedua, siapa yang menghadiri majelis ilmu dan menangkap bahwa orang-orang yang hadir butuh untuk mengetahui suatu masalah dan tidak ada seorang pun yang bertanya, maka wajib baginya bertanya tentang hal tersebut meskipun dia mengetahuinya, agar peserta yang hadir dapat mengambil manfaat darinya. Tiga, jika seseorang yang ditanya tentang sesuatu, maka tidak ada celah baginya untuk berkata, "Saya tidak tahu,"
dan hal tersebut tidak mengurangi kedudukannya. 4. Kemungkinan malaikat tampil dalam wujud manusia. 5. Termasuk tanda hari kiamat adalah banyaknya pembangkangan terhadap kedua orang tua, sehingga anak-anak memperlakukan kedua orang tuanya sebagaimana seorang tuan memperlakukan hambanya. 6. Tidak disukainya mendirikan bangunan yang tinggi dan membaguskannya sepanjang tidak ada kebutuhan. 7. Di dalamnya terdapat dalil bahwa perkara gaib tidak ada yang mengetahuinya selain Allah Ta'ala. 8. Di dalamnya terdapat keterangan tentang adab dan cara duduk dalam majelis ilmu. Alhamdulillah, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Aku qouli hadza, astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.